Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penyebab kematian remaja bernama Reyhan terungkap. Ternyata bukan karena menabrak tiang besi, tetapi karena dikeroyok. 2 rumah di Pangkep rusak tertimpa pohon tumbang. Sebanyak 20 warga kurang mampu di Makassar mendapat bantuan rumah. Suasana haru menyelimuti kediaman almarhum Kapten Haryanto Tahir di Makassar. Ia merupakan pilot helikopter Airbus milik Estindo Air yang jatuh di Kalimantan Selatan. Keluarga Kapten Haryanto Tahir masih cemas menunggu kabar dari tim gabungan yang melakukan pencarian di lokasi jatuhnya helikopter Airbus. Duka juga menyelimuti kediaman almarhum di Jalan Raja Wali 1, Pasar Lete, Kecamatan Mariso, Makassar. Istri dan anak almarhum telah berangkat ke Banjarmasin, sedangkan sebagian keluarga menunggu di rumah duka sambil menggelar doa bersama. Helikopter Airbus milik Estindo Air hilang kontak sejak 1 September. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan menemukan puing-puing helikopter di kawasan hutan Kecamatan Mentewe, Kalimantan Selatan. Helikopter itu diketahui mengangkut 8 penumpang. Menunggu aja kabar dari tim gabungan, tim pencari yang bantu. Alhamdulillah 2 malam ini berturut-turut ada pengajian, doa bersama. Iya, insya Allah. Harapan kami keluarga besar mudah-mudahan yang terbaik untuk Bapak Haryantonya. Sebanyak 20 keluarga kurang mampu di Makassar mendapat bantuan rumah dari Kementerian Sosial. Bantuan rumah tersebut dilengkapi dengan beberapa fasilitas penunjang sehingga warga yang menerima bantuan dapat langsung menempatinya. Rumah ini memang tampak sederhana, tapi bagi mereka yang membutuhkan ini sangat berguna. Sederet bangunan bercat putih dengan bentuk yang sama, berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi di Kelurahan Unitia, Biringkanaya, Makassar. Setiap unit dilengkapi dengan fasilitas 2 kamar tidur, ruang tamu, dapur, toilet, serta fasilitas pendukung seperti kursi, kasur, listrik, air bersih, lengkap dengan drainasenya. Ini merupakan rumah knockdown, bantuan dari hasil kolaborasi Kemensos, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan pemerintah Kota Makassar. Saat ini memang hanya dibangun 20 unit saja. Namun untuk jangka panjang, Mensos akan memberikan bantuan rumah ini secara merata untuk keluarga kurang mampu. Kita akan bisa duplikasi dan perbanyak lagi, menjangkau lebih banyak lagi warga. Masih banyak sebenarnya warga di Kota Makassar ini yang berada di kawasan-kawasan kumuh, kawasan-kawasan yang memerlukan relokasi. Nah, insya Allah nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tak hanya bantuan rumah, pemerintah juga memberikan bantuan pemberdayaan untuk kelompok nelayan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Kita beralih ke informasi lain, 6 kecamatan di Kabupaten Maros dilanda kekeringan. Akibatnya hampir 120.000 jiwa terdampak krisis air bersih. Memasuki musim kemarau, wilayah pesisir di Kabupaten Maros mulai kekeringan. Tanah yang tadinya basah berubah menjadi kering dan retak-retak. Menurut data dari pemerintah Kabupaten Maros, setidaknya 6 kecamatan terdampak kekeringan. Seperti Kecamatan Bontoa, Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Mandai. Kekeringan itu berujung krisis air bersih. Menurut warga, hampir setiap tahun wilayahnya dilanda masalah itu. Bila musim kemarau tiba, warga harus mengambil air ke wilayah lain yang jaraknya cukup jauh. Sebab warga hanya mengandalkan air bersih dari air hujan untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak adanya mata air. Sebenarnya ini hampir tiap tahun itu terjadi kekeringan, dimulai biasanya
start itu kami mulai itu bulan 6 kami sudah mulai, sampainya biasa sampai bulan 11. Ya, setiap tahun seperti itu. Ya, sepanjang tidak ada hujan karena kami hanya mengandalkan air hujan untuk pasokan air bersih. Jadi selama ini ambil air dari mana, Pak? Kami selalu mengambil air bersih biasanya untuk sehari-hari kami melintas ke wilayah lain. Di Kecamatan Lau, ada di lingkungan mati rotasi. Itu sampai puluhan kilo, Pak ya? Sampai biasanya kita melintas sampai 5 kiloan. Untuk mengantisipasi kekeringan, pemerintah mengirim bantuan air bersih untuk wilayah terdampak. Setiap hari 4 tangki air didistribusikan ke wilayah terdampak, khususnya di wilayah pesisir. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih karena musim kemarau ini ya. Untuk kecamatan yang terdampak air bersih itu ada 6 kecamatan, 32 desa kelurahan, dan ini hampir kurang lebih 20.000 KK, 120.000 jiwa. Nah, ini yang beberapa memang kecamatan yang terdampak besar ini adalah kecamatan-kecamatan yang berada di pesisir-pesisir pantai. Selain distribusi air bersih, pemerintah akan meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air di Bantimurung, Pantotongan, dan Tanralili. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Penyebab kematian Raihan Ramadan di Jalan Angkasa Panakukang, Makassar menemukan titik terang. Ternyata kematian korban bukan karena menabrak tiang besi, melainkan dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal. Saat ini para tersangka sudah ditangkap polisi. Misteri kematian Raihan Ramadan pada Sabtu dini hari di Jalan Angkasa, Kecamatan Panakukang, Makassar akhirnya terungkap. Ia tewas karena dikeroyok oleh sekelompok orang tak dikenal. Setelah menyelidiki kasus tersebut, polisi bergerak cepat menangkap 10 pelaku pengeroyokan di lokasi berbeda di Makassar. Salah satu pelaku bernama Kevin mengakui perbuatannya. Saat malam kejadian, ia memukul kepala Raihan dengan batu lantaran korban dikira pencuri. Kevin juga menyebut ada seseorang yang datang membawa senjata tajam lalu menusuk korban. Kenapa sampai kau lakukan itu? Karena dikira ini yang pencuri, makanya. Oh, Ditiraki maling, kau kira maling, makanya kau hantam dia pakai batu. kan korban ada luka tikam, kau lihat siapa yang nikam? Kalau soal tikamnya tidak, Pak, lihat. Tapi yang kau tahu ada yang menikam tuh? Ya, Siapa katanya? kalau yang besar yang bawa orang itu, kalau ini kenal. Bawa badik. Ke-10 orang yang ditangkap memiliki peran masing-masing. Motif pengeroyokan akibat salah paham. Saat itu korban yang sedang mencari alamat rumah dituduh dan diteriaki maling. Berhasil mengamankan 10 pemuda yang masing-masing punya peran. Di antaranya ada yang meneriaki, ada yang mengejar, dan ada yang menganiaya. Untuk motifnya sendiri bang, sampai korban dikejar dan dianiaya itu apa bang? Untuk motifnya kesalahpahaman. 10 pelaku dibawa ke Polsek Panakukang untuk diproses secara hukum. Polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari kasus ini kita bisa belajar bahwa tidak semua masalah diselesaikan dengan cara barbar. Kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab? Akibat salah paham, berujung kematian seseorang. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.